agar kita semangat untuk mengamalkan amalan-amalan, dan juga kita mengetahui apa amalan-amalan yang disyaratkan oleh Allah, dan kemudian apa fadilah-fadilah yang kita dapatkan agar kita semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah anjurkan kita lakukan. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail. Ya ikhwah, Riyadhus Shalihin itu li ahli sunnah. Ya, Riyadhus Shalihin itu miliknya ahli sunnah, haknya ahli sunnah. Karena Riyadhus Shalihin ini isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti anggapan orang. Ada sampai orang yang sebetulnya MC. Iya, ketika kita ngaji ahli sunnah, ngapain bukunya tafsir? Lah, Riyadhus Shalihin bukunya ahli sunnah. Kita di ahli sunnah, kita yang berhak untuk mengkaji Riyadhus Shalihin. Iya, beda pembahasan Kitabul Fadail ahli sunnah dengan siapa? Jawabut Taklil. Iya, mereka isinya cerita-cerita, walaupun isi Riyadhus Shalihin dipahami dengan pemahaman mereka, dibumbui dengan cerita-cerita mereka. Nah, iya, kita baca pada malam ini insyaallah 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang masalah bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Karena ketahuilah ya ikhwah, diterangkan juga oleh para ulama, di antara sebab, ya, di antara sebab iman kita turun juga karena kita lama tidak membaca Al-Quran, karena kita lama tidak mengkaji Al-Quran. Ya, di antara sebab kita semakin lemah iman kita, semakin turun iman kita itu karena lama kita meninggalkan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat Al-Hadid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fa tala 'alaihimul 'amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Iya, Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman, an tahsha qulubuhum, untuk khusyuk hati-hati mereka, ya, li dzikrillah, dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma nazala minal haqq, dan mereka khusyuk untuk membaca, mempelajari apa yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya, yaitu Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, ya, ilmu agama ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yakunu kal ladzina utul kitab, ahlul kitab fa tala 'alaihimul 'amad, mereka telah lama melupakan kitab-kitab mereka, faqasat qulubuhum, sehingga keras hati-hati mereka karena meninggalkan kitab-kitab mereka, kitabullah, wa katsirun minhum fasiqun, dan akhirnya sebagian besar mereka menjadi orang-orang fasik. Dengan sebab meninggalkan Al-Quran, dengan sebab kita menjauhi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, kemudian tidak memahami Al-Quran, dan tentunya juga tidak mau menghadiri majelis ilmu, itu diantara sebab semakin turunnya keimanan kita. Iya, makanya kita pada kesempatan ini kita bahas bab fadl qiraatil Quran. Fadl ya Syekh, iqra kitabak. عن أبي عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول القرآن فإنه فاتيا يوم القيامة شفيعا أصحابه رواه مسلم. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an, ya, dengan lafaz perintah, iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati,
Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Rawahu Muslim. Ya ikhwan, kalau diampun, aneh itu kalau ngajar hadis subuh biasanya ada yang kompak dengan nggak ada. Biasanya tidak keluar sebelum hafal. Sanggup nggak? Malam ini tidak selesai kecuali tidak boleh pulang kecuali setelah hafal satu hadis. Nah, itu dulu ya ampun. Tapi di sini karena maklum kita banyak lihat yang di amal satu hadis, di sini 2 hadis. Nah, Iya. kita ulang. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya dia itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ashabul Quran, nanti kita baca dari berikutnya, adalah yang membaca dan mengamalkannya. Rawahu Muslim. Menyafal, sudah hafal? Seorang lagi sudah hafal sebelum kita baca syarahnya. Foto. Kalau ini nggak benar, yang lain. Ya. Karena kalau antum nggak bisa, panitia yang mau dibangun. Oh iya. Oke. Anaknya insya Allah nggak bisa. Nah, foto. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti qiyamah yaumil yaumil qiyamah sabi'an li ashabi. Ya ikhwah, Jamalul Namun kalau ba'da bisa belum bisa pusat 5 kali. Itu juga hukuman ada yang buat. Nah di sini DPP ya harus sama dengan di sana. Iya. Nah, ya ikhwah, iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Rawahu Muslim. Nah, ya ikhwah, diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini beberapa faedah, dan juga ana ambil dari kitab At-Tibyan An-Nawawi rahimahullahu taala. Faedah hadis yang pertama dari kitab ini atau dari kitabul Fadail ini, yang pertama kata beliau, kata Syekh Salim Al-Hilali, al-haddu ala qira'atil Qur'an wal ikthar minha wa 'adamul istighfar anhu bi ghairihi. Ya, hendaknya ini hadis ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, dan jangan sampai kita itu tersibukkan dengan perkara lain di dalam membaca Al-Quran. Ya, walaupun yang kita disebutkan waktunya untuk baca Quran. Ba'da subuh 1 juz. Ya, ba'da maghrib 1 juz. Masya Allah. Ya, 1 bulan 2 kali tamat. Ya, ya ikhwah, nahnu salafiyun. Dikatakan oleh para ulama, as-salafiyatu laysat kalimatan tu'la walakin manhajun tutabbaq. Begitu sih. Iya, salafiyah itu bukan hanya semata-mata nama yang didengung-dengungkan, oh salafiyah, saya salafi. Tetapi ya ikhwah, salafiyah itu adalah manhajun tutabbaq,
satu manhaj, satu perjalanan hidup yang senantiasa harus kita amalkan. As-salafiyyatu ibadatan wa manhajan wa sulukan wa akhlaqan. Ya. Ya, ikhwah. Salafiyah itu ya, yang harus kita ikuti itu. Tenang. Tapi anak makan enggak ngajar. Tenang. Maklum, puasa biasa. Ya, ikhwah. Salafiyah itu ya, bukan hanya semata-mata akidah. Iya, seperti sururiyin. Iya, tetapi namanya salafiyah itu manhajan. Manhajnya salaf. Akidahkan. Akidahnya. Wasulukan. Iya. Kita akui sehari-hari. Wa akhlaqan. Iya, akhlak kita. Seluruh amalan sahabat, tabi'in, ya, salafun salih, kita harus contoh. Iya, kalau kita mau mencontoh mereka. Di antara sahabat, di antara salafun salih, ada yang sehari semalam 3 kali tamat Quran. Ada di antara mereka yang sehari semalam tamat Quran 1 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya, betul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masyaallah. Iya. Kemudian ada di antara mereka ada yang 7 seminggu sekali hafal tamat Quran. Iya. Ada di antara mereka yang 3 hari tamat Quran. Iya. Ada di antara kita yang berapa? Sama-sama. Itu deh ya. Iya. Kita koreksi diri kita. Nah, as-salafiyah itu seluruhnya kita mencoba mereka. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala demikian di dalam kitab At-Tibyan. Kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau memang seperti antum secara umum sebetulnya, secara umum padahal sebetulnya, tetapi anak tambahkan khususnya bagi antum yang mungkin siang harinya sibuk. Iya, kata Imam Nawawi, yanbaghi ay yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an bil lail. Seyogianya kita ini membaca Quran pada malam hari. Jadi bagus memang. Jadi nggak ada alasan, saya siang sibuk. Bagus malam kok. Iya. Kemudian aksar fi salatil lail aksar. Hendaknya baca Quran di malam hari itu lebih banyak di siang hari. Kalau siang hari pada subuh sempatnya 1 juz, ya malam nanti 2 juz. Iya. Wa fi salatil lail aksar, dan demikian juga di salat malam. Hendaknya salat malam itu lebih banyak lagi. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salat witirnya pernah beliau salat witir 1 rakaat. Itu tamat Quran. 1 rakaat salat witirnya, tapi tamat Quran. Begitu ya, kawan. Iya. Kenapa demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Karena kata beliau, wa inna marajjahat salatul lail wa qiyamul lail atau qira'atul lail wa qiyamul lail likauniha ajma'a lil qalb. Kita membaca Quran di malam hari dengan lebih banyak, kemudian salat malam itu lebih banyak bacaannya, karena memang di malam hari itu kita bisa lebih bisa memahami Al-Quran. Iya, lebih konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Iya, wa an'ad minas syagilat, dan di malam hari itu kita tidak tersibukkan dengan kesibukan kita. Kalau mungkin siang hari pada duhur mau baca Quran, udah ada dipanggil Jamal, ngepeng. Kalau malam nggak mungkin dia nyuruh. Nah, begitu ya ikhwah. Begitu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kemudian lebih dari itu, kita membaca di malam hari Al-Quran itu punya keutamaan yang lain, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yanzilu Rabbuna, kata Rasulullah sallam, yanzilu Rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tiap malam itu turun ke langit dunia. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diterangkan ada para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Wasithiyah.
Iya, sesungguhnya Rabb kalian itu kata Rasulullah turun setiap malamnya ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min da'in fa astajibalah." Iya, apakah ada orang yang berdoa, maka pasti aku akan kabulkan doanya. Iya, doa di malam hari ya ikhwah itu mustajab. Apalagi ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita tawassul dengan amalan kita membaca Al-Quran. Tawassul di amal saleh dan baca Quran. Kemudian kita berdoa di malam hari. Iya, begitu Allah Ta'ala alam. Tapi nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da isa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap Jamaludin. عن أبي عمران رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن قيتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهو رواية مسلم. Oh gitu. Nanti aja. Sedang ada utang ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kita ya semua, apalagi tentunya antum yang capek di siang hari, merasa sedih ya, tidak sempat untuk membaca banyak Al-Quran karena capek. Kadang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai penghibur bagi kita semua. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tibyah, kata beliau, wa'alam anna fadilatal qiyamil lail wal qira'atu fi tahsulu bil qalil wal katsir. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya fadilah, keutamaan membaca Quran, keutamaan salat malam itu akan kita dapat baik kita membaca Al-Quran yang banyak ataupun sedikit. Tidak jadi alasan saya capek, enggak, walaupun sedikit. Nah, wa kullama kathura kana afdal. Tapi kalau tentunya semakin banyak ya baca Quran, ya afdal, lebih afdal. Berdasarkan satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hasan, dihasankan oleh Syekh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Ibrahim, seorang mujtahid rahimahullah. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi akhri ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Ya, barang siapa bangun malam ya atau membaca Al-Quran atau salat malam ya dengan membaca 10 ayat minimal tiap malam, lam yuktab min al-ghafilin, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Minimal 10 ayat. Kalau tidak 10 ayat pun berarti dia termasuk orang-orang yang lalai. Iya. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang membaca atau salat malam membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia ditulis sebagai orang-orang qanitin. Ya, ila akhir hadis. Ini 10 ayat. Apalagi kita tahu ya, disarankan kita kalau menjelang tidur membaca apa? Surat As-Sajdah dan surat Tabarak. Kemudian minimal salat zikir 3 rakaat. Apa kalau memang tidak mampu seperti penjelasan 1 rakaat? Apa Quran apa? Ini Quran 30 juz. Nah, begitu ya, ikhwan. Kemudian kita sekarang baca hadis yang kedua. Ana janji 3 hadis, saya enggak bisa 2 hadis saja insyaallah. Kita baca hadis yang kedua. Fadal. يقول يسقى يوم القيامة في القرآن وأهله الذين
كانوا يعملون به في الدنيا تخدمه تراب البقرة وآل حاجا عن صاحبها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, yu'ta yaumil qiyamati bil Qur'an wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Qur'an wa ahlihi dan ahlul Qur'an. Siapa ahlul Quran? Ahlul Quran itu adalah alladzina, orang-orang kanu ya'maluna bihi, yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Itu ahlul Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Imran, dan yang di depan mereka, di depannya itu adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Tuhajjani an sahibihima. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu mereka membela orang-orang yang membacanya, yang membaca dan tentunya mengamalkan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini diantara keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Rawahu Muslim. Ya. Hadis kedua ini nanti di start pekan depan. Anda baca lagi. Nanti bacanya fasih ya. Yu'ta yaumil qiyamati bil Qur'an wa ahli. Ya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran dan ahlul Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wal Imran, dan yang mendahulunya, yang di depan itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Tuhajjani an sahibihima. Nah, yang pertama, faedah dari hadis ini, kata Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah taala, menerangkan bahwasanya hadis ini menerangkan Al-Qur'an, ya, itu merupakan salah satu sebab, ya, yang dengannya kita mendapatkan syafaat, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab adalah diantaranya adalah Al-Quran. Masih jelas. Hadis yang pertama apa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an, akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, tetapi perlu diingat apa kata para ulama tentang syarat-syarat syafaat. Ada yang ingat? Ya, kuburiyun. Ya, mereka itu walaupun sering baca Quran tidak dapat syafaat, karena tidak ada pada mereka syarat-syarat, iya, untuk menerima syafaat. Benar nggak? Nah. Iya. Karena demikian, karena syafaat itu ada syaratnya. Di antara syarat syafaat dua. Yang pertama, apa? Wahid. yakni apa? Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan diberi syafaat itu dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, siapa yang dapat izin dari Allah? Tentunya muwahhid. Kuburiyun walaupun sering baca Quran, karena dia bukan muwahhid, tidak akan dapat syafaat. Hah? Muwahhid. Nah, kemudian yang kedua, izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang akan memberi syafaat. Ya, tentunya yang pertama di Al-Quran. Kedua tentunya sudah masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya ikhwah, jangan lupa juga di antara sebab kita akan dapat syafaat itu adalah menikah. Nah, di dalam satu ayat yang sahih, Anda tidak sempat membawakan di dalam kitab, dalam catatan anak, iya, bahwasanya di antara satu akan memberikan syafaat itu adalah anak kita yang meninggal sebelum balik. Itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Begitu. Ya, baik. Begitu. Ya, keempat. Iya. Di antara sebab, ya, sekarang saya sebutkan sebab. Kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Bukan syarat, sebab apa? Kita bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang muwahhidun. Kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu yusalli alaihi 40 la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian dia disolati oleh minimalnya 40 orang yang muwahhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat dengan sebab salatnya 40 orang yang muwahhid. Iya, berarti di antara sebabnya bergaul dengan muwahhidun, dengan salafiyun. Iya, dan juga tentunya kita juga harus menjaga lingkungan kita. Kan kalau kita dekat rumahnya dengan salafiyun, kalau meninggal baik mati. Kalau antum sendiri di sana meninggal, waduh, pada jauh. Kasihan salatnya. Iya, makanya bagaimana keutamaan para imam Ahlus Sunnah. Kita lihat, kalau kita lihat sejarah-sejarah mereka, yang menyolatkan mereka itu sampai 1000 orang, yang menyolatkan itu mereka sampai penuh. Iya, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyolatinya orang-orang muwahhidun dan banyak. Iya. Dan di antara syafaat, sebab kita bisa memberikan syafaat apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena mujahid, orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, yasfa' sab'ina min ahli. Dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Demikian Allah Ta'ala. Itu yang pertama faedah dari hadis ini, masalah syafaat. Kemudian yang kedua, dari hadis ini juga menegaskan bahwasanya wajibnya kita mengamalkan ilmu. Iya, karena Rasulullah di sini menyatakan siapa ahlul Quran? Ahlul Quran itu apa? Adalah alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Iya, wajib mengamalkan ilmu. Ya, bahkan orang yang hanya sekadar membaca qari atau qari'ah itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Muslim yang sering membacakan apa? Kata Rasulullah, awwalu, orang yang pertama yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Salah satu. Yang pertama mujahid karena riya, yang kedua qari, yang dia itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran hanya semata-mata ingin disebut sebagai qari, dan yang ketiga ingat orang yang berinfak karena ingin disebut sebagai dermawan semata. Iya, demikian di dalam riwayat Muslim dan sudah sering anda bawakan, tidak perlu anda bacakan lagi hadisnya. Demikian Allah Ta'ala. Bahkan ya ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, kata beliau, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fi ma afna. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser dua kaki hamba di hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afna. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Apakah untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'amilati. Yang kedua, kata Allah tentang ilmunya, untuk apa diamalkan ilmunya. Apakah dia buat ilmunya untuk kata seperti dalam satu riwayat hanya semata-mata itu bahu bihi ulama agar bisa diajarkan sebagai ulama. Saya mau ke Yaman, kita pulang dari Yaman nanti kan sejajar dengan Ja'far. Afwan, sekarang kita selevel. Kata Allah,
la tata'allamul ilma litubahu bihi ulama. Jangan sampai ingin tuntut ilmu itu hanya ingin sejajar dengan ulama. Wala itumaru bihi sufaha. Jangan nuntut ilmu untuk bisa membodohi, mendebat orang-orang bodoh. Iya, agar dapat satu hadis. Tidak. Iya. Wala tuhayyizu bihil majalis. Dan jangan hanya semata-mata ingin membuat majelis. Sekarang ini karena pulang dari luar negeri bisa 1000 orang datang, kayak mobil langsung 2000. Iya. Wa man fa'ala dzalika fan-narun nar. Kata Rasulullah, barang siapa berbuat seperti itu maka neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-amal bil ilm. Naam. Setelah ilmu yang wajib kita lakukan adalah beramal, tidak untuk yang lainnya. Kemudian ya ikhwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa aina anfaqah. Yang ketiga tentang hartanya. Dari buat antum nih, peril. Tentang hartanya Bapak. Dari mana Bapak dapatkan harta Bapak? Dari kemana infakkan? Apakah diinfakkan untuk ke Maluku? Begitu. Ya, dari buat antum. Kemudian yang keempat apa? Wan bismihi sima abla, dan tentang badannya. Untuk apa dia habiskan badannya sehingga terluka, sehingga rapuh, sehingga sudah lemas seperti itu. Apakah dia buat badannya itu sehingga terluka kemudian lemah itu karena sebab jihad di jalan Allah? Ya, sehingga dia mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah apa keutamaannya? Ma min maqlumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamati wa qalbuhu yubna launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Tidaklah ada orang yang terluka di jalan Allah, iya, ketika berjihad di jalan Allah, kecuali nanti datang di hari kiamat dalam keadaan lukanya berdarah. Di dalam satu riwayat dengan darah yang pertama banyak darah itu. Sedang ketika pertama muncul banyak darahnya itu. Iya, dalam keadaan darahnya itu warnanya itu warna darah, ketika baunya bau misk. Apakah dia gunakan badan itu sehingga habis, sehingga terluka, dan kemudian lemah itu untuk berjihad di jalan Allah? Iya, untuk beribadah kepada Allah atau untuk berbuat maksiat kepada Allah? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara ini. Tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dan tentang badan kita. Begitu ya ikhwah. Dan yang terakhir, saya bacakan satu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, ta'allamu, belajarlah kalian ilmu agama ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa idza ta'allamtum fa'amalu bih. Iya, dan kalau kalian sudah belajar, sudah mendapatkan ilmu, maka kalian amalkan. Itu adalah salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, ya ikhwah. Iya, ahlu sunnah wal jamaah, di antara cirinya mereka senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Iya, tidak seperti yang lain. Makanya saya bilang, mereka hizbiyun, sering di dalam kajian-kajian mereka membahas jihad. Tapi pas datang waktunya jihad, lari dari jihad, tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian ada juga orang-orang yang ketika kajiannya, ketika mengajinya, ikhwannya dan lainnya, ukhuwah, persaudaraan muslim, ketika saudaranya dibantai, tidak ada bentuk solidaritas mereka di dalam ukhuwah. Iya. Kemudian jadi semua ketika kita rame-ramenya mentahdir teman-temannya, Muhammad Khalaf dan lainnya, dia alasannya Hizbul Muslim, ya akhi, Hizbul Muslim, kehormatan Muslim, Muhammad Khalaf Muslim, Yusuf Baik itu Muslim, kita wajib membela kehormatan Muslim. Digunakan dalil untuk membantah kita. Iya, tapi sekarang
Ketika kejadian di saat di Maluku Utara, bukan hanya Muslim, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya. Mana? Iya. Apa? Malah menggebuti apa yang sedang kita amalkan. Makanya ikhwah, ahli sunnah di antara cirinya adalah al-amal bil ilm, atau senantiasa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Demikian wallahu taala alam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang kita lakukan itu ada dalilnya. Apalagi masalah sehari-hari, masalah salat, masalah wudu dan lain. Ya, apa? Dalilnya? Salat? Kenapa? Benar Pak Haji. Kata Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, fal yara yadayhi qabla rukbatayhi." Sahahu Al-Albani rahimahullah. Apabila kalian sujud, janganlah duduk seperti duduknya unta, hendaknya meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian Allah taala alam. Jadi enggak ada pertanyaan. Ya. Kalau lebih hati kata saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.